Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS Teknologi Informasi dan Komunikasi. Selamat menyaksikan. Teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, mengirimkan, dan menerima informasi melalui berbagai media. Adapun pentingnya teknologi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu karena banyak sekali manfaat teknologi yang bisa kita rasakan. Salah satunya yaitu dapat memudahkan kita untuk berkomunikasi jarak jauh dan juga dapat mengakses informasi dari seluruh dunia dengan cepat. Dan masih banyak lagi manfaatnya, seperti halnya dalam bidang agribisnis. Teknologi informasi dan komunikasi ini bermanfaat untuk peningkatan efisiensi dan juga peningkatan produktivitas. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi ini dapat membantu petani dan pengusaha agribisnis dalam mengelola sumber daya seperti tanah, air, dan tenaga kerja secara lebih efisien dengan menggunakan alat yang sudah canggih, yaitu precision farming. Berikut adalah 3 contoh penerapan teknologi informasi dalam sektor agribisnis. Yang pertama yaitu penggunaan drone dalam pertanian. Dapat digunakan untuk memantau kondisi tanaman, mendeteksi hama dan penyakit, serta memantau kelembaban tanah. Data yang dikumpulkan oleh drone dapat membantu petani dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat dan cepat. Yang kedua yaitu e-commerce untuk pemasaran produk agribisnis. E-commerce dapat digunakan untuk pemasaran produk agribisnis secara online. Sistem ini membantu pelaku usaha tani agribisnis dalam meningkatkan penjualan dan memperluas pasar. Yang ketiga yaitu sistem monitoring tanaman, yaitu teknologi yang memungkinkan petani untuk memantau kondisi tanaman mereka secara real-time seperti suhu, kelembaban, dan intensitas cahaya. Dan bisa kita lihat itu adalah contoh sistem monitoring pada hidroponik. Komponen-komponen dasar dalam sistem teknologi informasi yaitu yang pertama perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah komponen fisik dari sistem teknologi informasi seperti komputer, server, dan perangkat jaringan. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah program yang digunakan untuk mengoperasikan perangkat keras dan mengolah data. Yang ketiga yaitu data. Data adalah informasi yang diolah oleh sistem teknologi informasi. Yang keempat yaitu jaringan. Jaringan adalah sistem yang menghubungkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk memungkinkan komunikasi dan pertukaran data. Dan yang terakhir yaitu pengguna. Pengguna adalah orang yang menggunakan sistem teknologi informasi untuk mengolah data dan memperoleh informasi. Perbedaan antara perangkat keras dan perangkat lunak. Dua komponen tersebut adalah dua komponen utama dalam sistem teknologi informasi. Perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik dari sistem teknologi informasi, seperti komputer, server, perangkat jaringan, dan lain-lain. Perangkat keras berfungsi untuk mengolah data, menyimpan data, dan mengirimkan data. Yang kedua yaitu perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah program yang digunakan untuk mengoperasikan perangkat keras dan mengolah data. Perangkat lunak berfungsi untuk memberikan instruksi kepada perangkat keras untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Contoh perangkat keras dalam sektor agribisnis adalah yang pertama yaitu komputer, yang mana digunakan untuk mengolah data, membuat laporan, dan mengirimkan email. Yang kedua adalah sensor tanah, yang digunakan untuk memantau kelembaban tanah, suhu tanah, dan pH tanah. Yang ketiga adalah drone, yaitu digunakan untuk memantau kondisi tanaman, mendeteksi hama dan penyakit, serta memantau kelembaban tanah. Yang keempat yaitu GPS, yang digunakan untuk memantau lokasi dan kondisi tanaman, serta memantau pergerakan alat pertanian. Yang terakhir yaitu printer, yang mana digunakan untuk mencetak laporan, label produk, dan lain-lain. Sistem operasi dalam perangkat lunak.
Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola dan mengkoordinasikan aktivitas komputer. Sistem operasi berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna dan perangkat keras. Contoh sistem operasi yang populer adalah Windows, Linux, dan juga macOS. Sistem operasi memiliki pengaruh besar terhadap kinerja komputer dalam bisnis agribisnis karena sistem operasi dapat meningkatkan efisiensi dengan mengelola sumber daya komputer secara efektif. Yang kedua yaitu meningkatkan keamanan dengan melindungi data dan sistem dari serangan malware dan hacker. Yang terakhir yaitu meningkatkan kemudahan penggunaan dengan menyediakan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan. Jaringan komputer dan dukungannya terhadap bisnis agribisnis. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih komputer untuk berbagi sumber daya, seperti file, printer, dan internet. Jaringan komputer dapat mendukung komunikasi dan transaksi dalam bisnis agribisnis dengan cara yang pertama yaitu menghubungkan petani, peternak, dan pelaku usaha agribisnis untuk berbagi informasi, melakukan transaksi, dan mengkoordinasikan aktivitas. Yang kedua yaitu mengakses pasar global. Melalui internet, pelaku usaha agribisnis dapat memasarkan produknya ke pasar global. Yang terakhir yaitu menggunakan aplikasi bisnis seperti aplikasi akuntansi dan aplikasi pengelolaan keuangan. Berikut adalah perbedaan antara jaringan LAN, MAN, dan WAN. Jika jaringan LAN atau disebut juga dengan Local Area Network adalah jaringan yang menghubungkan komputer dalam satu lokasi, seperti kantor atau rumah. Contoh penggunaannya yaitu jaringan komputer di kantor atau jaringan WiFi di rumah. Yang kedua yaitu jaringan MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu jaringan yang menghubungkan komputer dalam satu kota atau satu wilayah. Contoh penggunaannya yaitu jaringan komputer di universitas atau juga jaringan WiFi di kota. Yang terakhir adalah jaringan WAN atau Wide Area Network, yaitu jaringan yang menghubungkan komputer dalam satu negara atau bahkan global. Contoh penggunaannya yaitu jaringan internet dan juga jaringan komputer di perusahaan multinasional. Manfaat utama dari penggunaan internet dalam memasarkan produk agribisnis secara global adalah yang pertama yaitu meningkatkan visibilitas, yaitu produk agribisnis dapat dilihat oleh pelanggan potensial dari seluruh dunia. Yang kedua yaitu meningkatkan akses ke pasar global, yang dimana pelaku usaha agribisnis dapat memasarkan produknya ke pasar global tanpa harus memiliki jaringan distribusi yang luas. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi, di mana transaksi dapat dilakukan secara online sehingga menghemat waktu dan biaya. Yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan bersaing, di mana pelaku usaha agribisnis dapat bersaing dengan perusahaan lain dari seluruh dunia. Sistem informasi dan pengambilan keputusan di bidang agribisnis. Sistem informasi adalah sistem yang mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Dalam bidang agribisnis, sistem informasi dapat membantu dalam beberapa hal. Yang pertama adalah pengumpulan data tentang produksi, harga, dan pasar. Yang kedua yaitu dapat menganalisis data untuk mengidentifikasi tren dan pola. Yang terakhir yaitu penyajian informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Sistem Informasi Manajemen atau SIM dalam dunia agribisnis. Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah sistem yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi. Dalam dunia agribisnis, contoh SIM adalah yang pertama, Sistem Informasi Manajemen Produk atau SIMP untuk mengelola data produksi seperti jumlah panen, kualitas produk, dan biaya produk. Yang kedua yaitu Sistem Informasi Manajemen Pemasaran
untuk mengolah data pemasaran seperti harga, permintaan, dan juga penjualan. Yang ketiga yaitu sistem informasi manajemen keuangan untuk mengelola data keuangan seperti biaya produksi, pendapatan, dan juga laba. Sistem pendukung keputusan atau DSS dalam dunia agribisnis. Sistem pendukung keputusan adalah sistem yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dengan menyajikan informasi yang relevan dan akurat. Dalam dunia agribisnis, DSS dapat membantu petani atau pelaku agribisnis dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu merencanakan produksi dengan menganalisis data tentang cuaca, tanah, dan juga pasar. Yang kedua yaitu mengoptimalkan pemasaran dengan cara menganalisis data tentang harga, permintaan, dan penjualan. Yang ketiga yaitu mengolah resiko dengan menganalisis data tentang cuaca, hama, dan juga penyakit. Contoh DSS dalam dunia agribisnis adalah yang pertama yaitu sistem pendukung keputusan produksi atau SPKP untuk membantu petani dalam merencanakan produksi. Yang kedua yaitu sistem pendukung keputusan pemasaran atau SPP untuk membantu pelaku agribisnis dalam mengoptimalkan pemasaran. Yang terakhir yaitu sistem pendukung keputusan manajemen risiko atau SPMR untuk membantu petani dalam mengelola risiko. Perbedaan antara e-commerce dan e-business. E-commerce dan e-business adalah dua konsep yang terkait namun berbeda. E-commerce adalah proses jual beli produk atau jasa melalui internet. E-commerce hanya memfokuskan pada transaksi ekonomi melalui internet. Sedangkan e-business adalah penggunaan teknologi internet untuk mendukung seluruh operasional bisnis, termasuk produksi, pengadaan, pemasaran, penjualan, dan pengiriman produk atau jasa. Penerapan e-commerce dan e-business dalam sektor agribisnis yaitu dapat diterapkan dalam beberapa cara. Yang pertama, penjualan produk agribisnis secara online melalui platform e-commerce. Petani dan pelaku agribisnis dapat menjual produk mereka secara online. Yang kedua, pengadaan bahan baku dan peralatan. Melalui e-bisnis, pelaku agribisnis dapat mengadakan bahan baku dan peralatan secara online. Dan yang terakhir yaitu pemasaran dan promosi produk. Melalui e-bisnis, pelaku agribisnis dapat memasarkan dan mempromosikan produk mereka secara online. 3 contoh e-commerce yang dapat digunakan untuk menjual produk agribisnis secara online. Yang pertama yaitu Tokopedia, salah satu e-commerce terbesar di Indonesia yang dapat digunakan untuk menjual produk agribisnis. Yang kedua yaitu Shopee, yaitu e-commerce lainnya yang populer di Indonesia dan dapat digunakan untuk menjual produk agribisnis. Yang ketiga yaitu Lazada, yang merupakan e-commerce yang juga populer di Indonesia dan dapat digunakan untuk menjual produk agribisnis. Dalam mengadopsi e-bisnis, pelaku agribisnis dapat menghadapi beberapa tantangan dan peluang. Tantangannya yaitu yang pertama adalah keterbatasan infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur internet dan teknologi dapat menjadi hambatan dalam mengadopsi e-bisnis. Yang kedua yaitu keterbatasan kemampuan, yang dimana jika kita memiliki keterbatasan kemampuan dalam menggunakan teknologi dapat menjadi hambatan dalam mengadopsi e-bisnis. Yang ketiga yaitu keamanan data. Keamanan data menjadi salah satu tantangan dalam mengadopsi e-bisnis juga. Dan yang kedua yaitu peluang, yang dimana peluang e-bisnis ini dapat meningkatkan efisiensi. E-bisnis dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam operasional bisnis. Yang kedua, meningkatkan pendapatan. E-bisnis dapat membantu meningkatkan pendapatan, dapat memperluas pasar dengan meningkatkan penjualan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan bersaing. E-bisnis dapat membantu meningkatkan kemampuan bersaing dengan perusahaan lain. Pengertian Big Data. Big Data adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan data yang sangat besar dan kompleks, sehingga memerlukan teknik dan alat khusus untuk mengolah dan menganalisisnya.
Big data dapat diterapkan dalam sektor agribisnis untuk meningkatkan efisiensi dalam beberapa cara. Yang pertama yaitu analisis data cuaca. Dengan menggunakan data cuaca, petani dapat memprediksi kondisi cuaca yang optimal untuk tanaman dan mengatur strategi penanaman. Yang kedua, analisis data tanah. Dengan menggunakan data tanah, petani dapat memahami kondisi tanah dan mengatur strategi penanaman yang optimal. Yang ketiga, analisis data pasar. Dengan menggunakan data pasar, petani dapat memahami kebutuhan pasar dan mengatur strategi produksi yang optimal. Analisis data dapat digunakan untuk memprediksi hasil panen dan kebutuhan pasar dalam bisnis agribisnis dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu menganalisis data historis. Dengan menggunakan data historis tentang hasil panen dan kebutuhan pasar, petani dapat memprediksi tren dan pola yang akan terjadi di masa depan. Yang kedua yaitu menganalisis data cuaca. Dengan menggunakan data cuaca, petani dapat memprediksi kondisi cuaca yang optimal untuk tanaman dan mengatur strategi penanaman. Yang ketiga, menganalisis data pasar. Dengan menggunakan data pasar, petani dapat memahami kebutuhan pasar dan mengatur strategi produksi yang optimal. Contoh penggunaan alat analisis data dalam agribisnis adalah yang pertama, Sistem Informasi Geografis atau SIG dapat digunakan untuk menganalisis data spesial tentang lahan, cuaca, dan tanah. Yang kedua, Sistem Analisis Data atau SAD. SAD dapat digunakan untuk menganalisis data tentang hasil panen, kebutuhan pasar, dan strategi produksi. Yang ketiga, alat analisis data produktif, yaitu alat yang digunakan untuk memprediksi hasil panen dan kebutuhan pasar berdasarkan data historis dan data cuaca. Manfaat penggunaan alat analisis data dalam agribisnis adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi. Dengan menggunakan alat analisis data, petani dapat mengatur strategi penanaman yang optimal dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Dengan menggunakan alat analisis data, petani dapat memprediksi hasil panen dan kebutuhan pasar, sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan. Dengan menggunakan alat analisis data, petani dapat mengatur strategi produksi yang optimal dan meningkatkan keuntungan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.